98. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha 'aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya malaikat Jibril pun dimusuhi oleh Bani Israil. Nah, maka Allah ta'ala membuka kul man kana aduwwan lillah aduwwan li Jibril. Katakan ya Muhammad, barang siapa yang memusuhi, man kana aduwwan li Jibril, orang yang memusuhi malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril diturunkan oleh Allah Ta'ala, fa innahu nazzalahu ala qalbik, sesungguhnya malaikat Jibril itu diutus oleh Allah Ta'ala menyampaikan wahyu sampai kepada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam biiznillah, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Musaddiqan lima baina yadai, membenarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala pada kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wahudan, dan sebagai petunjuk kepada manusia jalan hidupnya itu seperti apa. Makanya orang yang kemudian belajar agama tanpa guru, belajarnya sama setan. Man la syaikhun lahu fasyaitan syaikhun lahu. Orang yang belajar agama tanpa guru, maka sesungguhnya setan yang akan menjadi guru. Makanya dinamakan agama. Tujuannya untuk tidak bingung. Itu tidak, agama itu bingung. Jadi kemudian agama itu diajarkan untuk menjadikan orang itu hidup itu terarah. Arahnya kemana? Itu agama. Nah, makanya kemudian Allah Ta'ala membahasakan ini di dalam Al-Quran dengan din. Din itu bisa berarti hutang, berarti agama, perjanjian. Dan ini yang kemudian kita jadikan sebagai jalan hidup. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tujuan Al-Quran. Yang pertama, hudan, untuk memberikan petunjuk bagaimana cara hidup yang baik. Wa busra, dan kemudian kabar gembira lil mukminin, bagi orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat lanjutannya, man kana aduwwan lillah, tentu orang yang musuh dengan malaikat otomatis dia musuh dengan Allah Ta'ala. Musuh sama pembantunya, sama karyawannya, otomatis musuh ambil jeragane misal. Itu sudah nyambung. Kenapa? Dia sultan pun. Waktu musuh ambil orang iku bujukan, otomatis Anda musuh sama kaptennya juga. Otomatis Anda musuh sama kepala tokonya juga. Kenapa? Ini anak buahnya bujuan, kepala nih kira-kira kalau seandainya ini tidak dipecah-pecah, berarti akhlaknya rodok bodoh. Karena biasanya seperti itu. Kalau seandainya pegawainya bujuan, terus dan dipecah-pecah, oh berarti kaptennya bodoh. Memang semua kon iki bujuk, berarti dukurane ngono wae.
Jadi kemudian ada yang memerintahkan. Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan, kalau Anda curiga sama yang diperintah, otomatis Anda curiga dengan yang memerintah. Curiga sama anak niki, anak ojo-ojo bujuk, berarti bapaknya bujukan bisa. Jadi kaedahnya Allah Ta'ala menjelaskan ini malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan apa yang ada dari malaikat. Apa yang ada dari Allah Ta'ala. Jadi tidak bakal lucu malaikat. Kalau sampai yang disampaikan salah, berarti itu kondukur salah. Kalau sampai yang disampaikan benar, berarti dari atas benar. Ini malaikat tidak punya syahwat. Malaikat itu hanya diberi kecerdasan oleh Allah Ta'ala, tidak diberi syahwat. Nanti selanjutnya ada yang kemudian malaikat yang dikasih syahwat. Ngacu. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang musuh kepada Allah Ta'ala, wa malaikati, dan kepada para malaikatnya Allah Ta'ala. Untuk kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa rusuli, jadi tembus toko malaikat yang dimusuhi nanti kepada nabinya, nanti kepada atasannya, kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Malaikat ini hanya menyampaikan. Umpama ada karyawan yang jujur luar biasa, dia orang polos, tak ngerti duit, tak ngerti apa-apa. Kemudian dia disuruh sama jeragannya ini harusnya harganya 10.000 karena barang cacat. Nanti kalau ada orang beli jangan dibilang cacat, tutup kono cacatnya, pokok ndukur sing salah. Duduk ke konisor. Jadi kalau seandainya modelnya seperti itu beda. Ada orang yang ngamuk-ngamuk, makanya ini ngamuk-ngamuk itu kira-kira. Kalau mau ngamuk-ngamuk itu kira-kira. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Iki repot. Karena seringkali orang bawahan itu dijadikan salah-salahan, padahal yang salah itu yang ada di atasnya. Yang salah itu yang ada di atasnya. Itu kan sering orang-orang. Sinyal itu muter, tidak nyambung-nyambung. Ya Allah, koneksi ini tidak tepat sama sekali. Terus ngamuk diambil customer service. Customer service tidak betul. Goblok. Gila-gila sama customer service. Customer service itu ngerti apa? Sing ngatur sinyal itu wong service ambil dukuran. Nek dukure ngomong dono, didono. Dadi kon tanganmu ngedene koyo apa ambek customer service. Customer service kita salah. Udah tekan-tekan teko mangguyu-guyu, alhamdulillah iso guyu ya Allah. Tutuk kantor dan di sini ambek wong koyo ngene. Wah, mulur iso mulus. Ya Allah, salah opo customer service iki? Wis kamela opo-opo. Mak nerima komplain dari masyarakat sing salah dukurane sing disalahno. Nah ini repotnya. Allah Ta'ala mewujudkan itu malaikat sebagai manifestasi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala memerintahkan A, itu teko malaikat ngomong A. Gak mungkin berubah dari ngomong B, kecuali setan yang dimongkon. Makanya dari hawa nafsu itu nanti muncul kebohongan dan lain sebagainya. Itu munculnya dari mana? Nafsu. Ada kepentingan. Jadi kemudian kepentingan itu bukan muncul dari akal saja, yang terutama muncul dari hawa nafsu. Kepentingan itu munculnya dari hawa nafsu. Kepingin iki, baru nanti cari akal. Ya opo caranya? Akal itu bergerak setelah ini. Setelah nafsu setelah nafsu yang tidak benar itu muncul, baru akan bergerak. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan barang siapa yang musuh kepada Allah Ta'ala, tentu musuh kepada Allah Ta'ala dulu. Man kana aduwwan lillah wa malaikati wa rusuli, sampai kepada para rasulnya, terutama kata Allah Ta'ala wa Jibril, dan kepada malaikat Jibril. Lu malaikat sudah termasuk semua, cuma yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala wa Jibrilah wa Mikail, kepada malaikat Jibril dan kepada malaikat Mikail. Karena dua ini malaikat yang seringkali dijadikan salah-salahan sama orang-orang. Karena kalau tidak ada rahmat turun, berarti malaikat Mikail tidak kerja. Kalau wahyu tidak turun, berarti malaikat Jibril tidak kerja. Begitu malaikat Jibril menyampaikan yang benar, wah ini tidak tepat kayak ini. Ini tidak cocok dengan pemikiran kita. Itu repotnya. Nah maka kemudian Allah Ta'ala ini sama seperti sing teko kondang apa? Nah, bahasa seperti ini sama seperti kita tanya, kalau seandainya ada orang yang kita senangi, ono hari sing disenengi ambek dhewe, terus takon ambek konco, mau sing teko kondangan sapa? Yang datang ke kondangan siapa? Keluarga arek sing senengi teko kabeh, termasuk dhewe. Jadi sak keluarga disebutno kabeh, keluargane dhewe teko, termasuk dhewe. Ini kan beda. Karena ada kekhususan di sini. Jadi Allah Ta'ala tahu potensi malaikat Jibril dan malaikat Mikail disalahkan itu lebih
lebih daripada malaikat yang lain. Makanya dikhususkan oleh Allah Ta'ala wa Jibril wa Mikail. Ada taksis di situ malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala musuh dengan orang-orang yang kafir. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah Ta'ala menjelaskan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kalian ayat, bukti-bukti yang nyata Allah Ta'ala dan bayyinat. Itu semua jelas gamblang. Islam itu kalau mau dipelajari gamblang luar biasa, jelas, tidak ada yang ditutupi oleh Rasulullah. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ini bukti-bukti yang nyata semua sudah terverifikasi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak ada yang kafir, tidak ada orang yang menutupi kesalahan, menutupi kebenaran Allah Ta'ala illal fasiqun, kecuali orang yang memang rusak. Makanya tikus itu kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya faisik, ngerusak segala macam di tangan tikus, sampai kabel-kabel setrumit di tangan, kabel dipangan, kertas dipangan, segala macam itu jenenge tikus. Makanya kemudian Allah Ta'ala membahasakan illal fasikun, kecuali orang yang memang ahli ngerusak segala macam, dirusak tikus ini. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat lanjutannya, kalau sudah seperti itu awakullama ahadu ahdan, maka Allah Ta'ala mengajak berpikir kepada orang-orang yang modelnya seperti ini, apa setiap kali kalau kami datang dengan perjanjian, kemudian kami mengatur kebaikan dalam hidup, nadahu fariqum minhum, tiba-tiba ada oknum. Oknum, bahasanya kita sekarang ada oknum, ada orang di antara mereka yang menyembunyikan ini kepentingan orang-orang yang ada di atas. Begitu gak cocok BD, salah pengonoiku. Begitu cocok BD, ya benar kayak seperti ini. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan yang model seperti ini itu banyak dari dulu. Kedisi wakil, modelnya itu kedisi akil. Karena kepentingan, bisa jadi kecerdasan itu dikesampingkan. Karena dia Allah butuh. Begitu kalau butuh nih BD tidak apa-apa. Lockdown. Kalau urusan ini dulu CDI, tak apa-apa lockdown. Begitu ono urusan ini BDI, sik tak nang tukus dulu. Loh, jadi tidak ketemu ambil ngomong, tak apa-apa. Nek nang tukus dulu tak apa-apa. Kita ambil jaraknya kagak jauh, kemudian ayo aturannya. Loh, nang masjid kok ngono. Kalau di masjid seperti itu, terapkan cara pakai masker dan lain sebagainya. Oh enggak, jangan. Masjid tidak ada urusannya sama fulus saya. Toko ada urusannya sama fulus saya. Maka toko saya buka, masjid saya tutup. Wah, kacau kayak gini. Begitu ada urusannya sama ambil bulu CDE, sama kepentingannya dia dibuka. Tapi nek kalau urusannya ambil bulu CDE ditutup. Tapi dia tak pernah sama sekali tak pernah. Tapi sul berangkat nang kantor, berangkat nang gini, wah berangkat. Kalau waktunya kerja berangkat, ambil tutulan segala macam, tempe-tempetan, tidak ada masalah. Tapi begitu berangkat nang masjid, kalau urusan ambil bulu CDE, apalagi mengancam bulu CDE. Begitu kota amal lewat, waduh ini mengancam fulus. Kamu tutup aja percuma. Tak ada gunanya sholat itu. Apa di masjid ngono deh? Kacau nih ngono. Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan ini mulai zaman Yahudi. Itu kalau seandainya berbenturan kebenaran, berbenturan dengan kepentingan, biasanya kebenaran ini disembunyikan biasanya. Tapi tetap ada orang-orang yang memunculkan kebenaran ini, tetap ada. Allah Ta'ala tidak menyebutkan semua orang Yahudi salah, enggak. Ono sing tepat. Ada di antara mereka Abdullah bin Salam, ada di antara mereka orang-orang yang jujur dari Yahudi, yang mutiara tetap mutiara, yang jadi sampah akan tetap menjadi sampah, dan itu akan tercatat dalam sejarah. Iki sampahnya, iki mutiara. Nah maka Allah Ta'ala menjelaskan awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, apa setiap muncul kemudian perjanjian baru mereka sembunyikan di belakang mereka, bal aktsaruhum. Nah maka Allah Ta'ala menjelaskan akan tetapi kebanyakan dari mereka la yu'minu, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Nah ini konteksnya orang-orang Yahudi. Setiap ada ayat baru itu kemudian dimusyawarahkan sama mereka. Ini cocok atau tidak dengan ajaran kita, dengan kepentingan kita. Kalau cocok ya mereka ikuti. Kalau tidak cocok dikaji ulang. Ngono bosone. Nanti kita kaji ulang. Tidak ada niatan untuk nurut. Memang nanti akan dikaji ulang. Datang orang-orang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita akan tanya beberapa perkara. Kalau anda menyampaikan ini, Anda sampaikan, Anda tahu, berarti kau nabi.
Tapi nek kon ndak ngerti berarti kon bukan nabi, berarti Anda bukan nabi. Nah, maka Rasulullah SAW mengambil selanjutnya. Kalau gitu, kalau memang Anda percaya saya nabi, Anda harus percaya. Kalau saya jawab itu benar, Anda harus ikut saya. Tapi kalau saya jawab itu salah, berarti saya ikut Anda. Ngono ae. Taruhan ngono boleh. Taruhan seperti itu boleh, asal wong alim temenan. Nek alim wis abal-abal sik iso dibujuki, hati-hati kon sing katut. Buyar. Yang seperti itu dibolehkan. Nah, maka mereka tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepada kami beberapa hal. Beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kemudian bagaimana dari air mani? Apa bedanya maninya laki-laki dengan maninya perempuan? Kemudian yang kedua, bagaimana bisa jadi anak laki dan bagaimana bisa jadi anak perempuan? Kemudian yang selanjutnya, siapa yang datang kepada para nabi? Siapa yang datang kepada para nabi terdahulu? Kemudian selanjutnya, makanan dan minuman apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri? Iki poso gaya awake dhewe. Bayangkan berapa ratus tahun Nabi Yakub itu ada di atasnya Rasulullah. Kalau bukan wahyu, itu tidak bakal iso. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW sudah selesai dengan 4 pertanyaan ini, dijawab satu persatu oleh Rasulullah SAW. Adapun yang pertama, apa perbedaan maninya laki-laki dengan maninya perempuan? Kalau laki-laki agak kental dan warnanya agak kemudian, warnanya lebih putih. Itu nanti yang akan menjadi tulang kepada anaknya. Kalau maninya perempuan agak kekuning-kuningan, itu yang jadi daging dan yang jadi darah. Kemudian bagaimana bisa menjadi anak laki? Kalau seandainya ketika bercampur itu maninya orang laki yang ada di atas, insya Allah akan jadi anak laki dengan izin Allah Ta'ala. Kalau pas bercampur maninya perempuan yang ada di atas, insya Allah akan jadi anak perempuan dengan izin Allah Ta'ala. Tekon dengan durung ono ilmu biologi sana, durung belajar ilmu biologi. Sampai saya ini model sing kok iki durung ketemu kan. Ini belum belajar biologi, Rasulullah tidak kok berbelajar biologi, diajarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, dia tanya apa yang diharamkan? Yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yakub dulu pernah sakit, kemudian sampai ketika mau kepingin betul untuk sembuh, maka Nabi Yakub nadar untuk dirinya sendiri, ya Allah, kalau seandainya saya sembuh, saya akan berhenti makan dan makan daging onta dan susunya onta. Itu sing paling zen pada itu sing paling zen. Memang Nabi Yakub paling doyan Nabi itu, cuma ditahan demi sembuh, kepingin sembuh. Boleh. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menadar, jadi ini ada 2 pendapat. Ini model seperti ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama memperbolehkan seperti itu. Pendapat yang kedua tidak memperbolehkan. Tak jelas. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika ada istrinya biasa, misalnya wong wedok itu rasa cemburu. Ketika ada Siti Aisyah agak cemburu dengan Rasulullah, apa wong wedok itu? Pas jam iki sampai jam sak mene, iki sampai jam sak mene, iki sampai didata wede. Subhanallah. Begitu pas sampai di Salamah, ditahan sama Salamah pakai madu. Jadi disuguhi madu. Rasulullah itu senang ambil madu. Subhanallah. Begitu dimakan madu enak sampai lanjut jam. Begitu kemudian agak lama Siti Aisyah ngobrol sama Siti Hafsah. Kalau seandainya nanti di tempat Anda nyampe Rasulullah, kasih tahu bau mulutnya kurang enak, dan Rasulullah itu tidak senang. Tapi orang ngomong ambune kurang enak ya Rasulullah. Tidak senang Rasulullah kalau seperti itu. Nah, maka kemudian Rasulullah sampai di tempat istrinya Siti Hafsah, anaknya Umar. Sudah sepakat. Ya Rasulullah, ini bau mulut Anda kurang enak. Enggak, saya cuma makan madu, kata Rasul. Saya cuma makan madu. Mungkin tawonnya yang minum ketepaan mangan bunga itu sih tidak tepat. Beiket bunga ini sing dipangan itu sing tidak wangi. yang tidak wangi, maka madunya jadi tidak wangi. Ya sudah. Pada istri yang sampai Siti Aisyah seperti itu, sampai di Siti Aisyah ngomong sama seperti itu juga. Maka Rasulullah mengharamkan kalau gitu, saya tidak akan minum madu ini lagi untuk selama-lamanya. Kita bersama Allah Ta'ala. Jangan mengharamkan 5 tuharrimu ma ahallallahu lah.
Kenapa Anda mengharamkan apa yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala? Nah, maka kemudian biasanya model seperti ini itu ulama mengambil pendapat yang terakhir. Bisa diperlakukan nasa masuk, bisa diperlakukan rojih marjuh, bisa diperlakukan juga mana yang menurut kebutuhan. BE orang ini terlalu banyak mangan daging sampai jadi kolesterol, sampai jadi macam-macam. Kalau dia seandainya berhenti daging itu bisa melanjutkan kehidupannya, tidak apa-apa. Untuk nandar seperti nek waras aku tidak makan daging manek karena dhisik wis kakean daging di sana. Wis kakean daging, akhirnya sampai lorong kabeh tidak karu-karuan dan orang ini tidak bisa kalau kelihatan daging. Begitu ketuk daging langsung kudu mangan, tak apa nandar ngono. Tapi kalau seandainya tidak ada kepentingan apa-apa, moro-moro nandar ngono, itu salah. Itu salah. Nah, maka kemudian model yang seperti ini itu fikih perlu dibahas. Jadi kemudian modelnya seperti ini itu ada pembahasan yang seperti itu. Kita ambil yang mana? Karena ada kepentingan, kita ambil yang tidak boleh. Aku tidak ngombe madu mana? Lah aku tidak ngombe madu mana? Aku kurang kerjaan. Dhisik kakean madu sampai kemudian gula-gula jenenge manis itu diabetes sampai diabetes. Wah, ya sudah. Bisa sampai kemudian diabetesnya ini mungkin agak berkurang. Jadi tidak kabeh belenda. Jadi kemudian pembahasan dari ulama-ulama fikih kira-kira modelnya seperti itu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bal aktsaruhum la yu'min. Kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah orang Yahudi itu ngomong, setelah orang Yahudi itu pada pertanyaan yang keempat ini melanjutkan hadis yang tadi. Pada pertanyaan yang keempat, ya Muhammad ini yang menentukan. Yang menentukan kita masuk ikut kamu atau kita tidak ikut kamu. Atau kamu ikut kita. Ya sudah, kata Rasulullah SAW. Ada pertanyaan yang keempat, kata Rasulullah SAW yang datang kepada saya dan yang datang kepada seluruh nabi dari mulai Nabi Adam sampai selesai adalah malaikat Jibril. Nah, yang ini kita tidak mau. Coba kalau ngomong duduk Jibril, akhirnya melo. Tapi tidak bakal ngerti, tidak bakal melo. Kenapa? Mereka tahu mesti jawabannya Jibril. Kalau Rasulullah bilang bukan malaikat Jibril, berarti bujuk. Tapi kalau Rasulullah bilang malaikat Jibril, mereka tidak mau ikut. Nah, ini kemudian ruwetnya itu ada di sana. Ini namanya fasik, ngerusak. Sudah kafir, fasik lagi. Sudah tidak percaya, ngerusak lagi. Kalau tidak cocok sama kepentingannya mereka, tak gelem. Tak itu cocok sampai kepentingannya dia, gelem. Lagi sih ngerusak. Ini yang kemudian merusak. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat 101, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan ketika datang kepada mereka rasul dari diutus oleh Allah Ta'ala, dari sisi Allah Ta'ala yang diutus, musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada mereka, artinya kita mereka. Nabata fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Orang-orang yang ini tadi yang berkepentingan, orang-orang yang katanya berkepentingan ini tadi menyembunyikan kitab Allah, menyembunyikan ajaran Allah Ta'ala wara'a dhuhurim di belakang kunjung mereka. Jadi kayak gerit, wis tak penting sama sekali, percuma kok ngono iku. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ka'annahu la ya'lamu, seakan-akan mereka tidak ngerti. Padahal ngerti. Wong itu ngerti. Abu Jahal itu tidak ngerti ajaran. Makanya dinamakan Abu Jahal. Yang nyebut Abu Jahal itu orang Islam. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu menyebut Abu Jahal Abul Hakam, orang paling cerdas, pintar luar biasa, orang yang paling bijaksana. Bapaknya orang bijaksana, Abul Hakam. Kenapa? Kepentingannya mereka dituruti. Tapi begitu tidak sesuai dengan Rasulullah, ini diajarkan kebaikan itu bukan kemudian hal-hal yang ngawur. Kebaikan itu bukan berarti hal-hal yang ngawur. Kalau seandainya semakin ngawur semakin baik, wong kudu nang tengah dalan itu baik. Makanya diajari atik kelambi sing apik, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik ketika berangkat ke masjid. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan ini ada batasan-batasan aurat, ada batasan-batasan kebaikan untuk orang laki. Oh enggak, ini kebebasan hak asasi manusia, pakai baju terserah, fashion. Ya sudah, bagaimana yang baik? Wah, kalau gitu semakin menunjukkan keindahan semakin baik. Yo, saya sing lanang, dadi wong kafir ku bingung.
Yang laki semakin baik semakin tertutup. Tambah atik jas, tambah atik celono, atik jas rapi. Sing wedok semakin terbuka semakin baik. Wah, nah, ngene iki nuruti hawa nafsune sing lanang. Ngono iku. Dadi ku agama kalah-kalah. Model ngono iku kalah-kalah. Semakin terbuka semakin baik. Bagus, kita ikuti. Sampai wong wedok sing elek-elek gembrot lemu ati kelambi sing cekak. Wah, ini memperburuk suasana. Nek sing ayu ati kelambi seksi, bagus. Nek sing elek gembrot ndak karu-karuan awake ati kelambi sing genah sing sopan. Loh, sing genah sing ndi? Sing genah sing ndi? Jare nek gawe wong wedok sing rapet sing seksi, ya kan? Lagi semakin kemudian semakin rapat semakin baik. Lah saiki wong lanang kemudian six pack. Utuh kan sepakan tok. Tebal-tebalan ngene iki. Lho sing genah iki sing ndi? Sing genah sing ndi? Kaono. Makanya kemudian berdasarkan kepentingan mereka. Tatu cocok ambek tadian. Lho makanya kemudian hawa nafsu ini kalau diikuti kacau. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan batasan aurat laki pusat sampai lutut beres. Hari wong wedok mulai ndukur sampai ngisor kecuali kalau madhabnya Imam Hanafi kecuali wajah dan telapak tangan. Itu Hanafi. Kecuali wajah dan telapak tangan. Mari beres. Loh, ngono itu dalam sholat. Di luar sholat pergelangan tangan masih diperbolehkan. Pergelangan tangan diperbolehkan. Loh, ngono itu sudah jelas kan batasannya. Lah wong ngono tak jelas. Kalau yang laki kemudian badannya tidak bagus, lebih rapat, lebih bagus. Nek sing awake apik, semakin terbuka, semakin bagus. Wong wedok sing kelambi sing awake apik, yang badannya bagus, semakin terbuka, semakin bagus. Lah nek kowe tasan ku apik. Monyet itu yo apik, semakin terbuka semakin bagus. Monyet berarti paling hebat. Berarti monyet paling bagus di sana. Enggak, kalau begitu semakin bagus semakin tertutup. Kalau gitu monyetnya kasih ono sing berkelambi sing rapi. Bingung deh iki. Bingung. Patokan yang asli yang mana? Sing apa di mana sing ndi? Tambah terbuka tambah api. Kayane kelambi kan. Kalian kan kelambi sing kena. Oh enggak, semakin terbuka semakin bagus. Udono kabeh. Ngawur. Nah, maka kemudian ini yang diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Ini yang kemudian ketika bertentangan dengan ajaran mereka, tertentang dengan kemauan mereka, disembunyikan. Tidak penting. Orang model seperti itu tidak perlu didengarkan. Orang menyampaikan kebenaran ketika tidak cocok dengan kemauan mereka, sudah tidak perlu didengarkan yang model seperti itu. Ini bahaya. Ini yang kemudian bahaya. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengerti. Nah ini ada ayat yang agak panjang. Pada ayat 102 ini Allah Ta'ala menjelaskan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Apa yang diikuti oleh orang-orang Yahudi itu paling hebat di dalam ilmu sihir, sangat luar biasa. Sangat. Sampai yang kemudian nyantet Rasulullah itu Rasulullah kena santet. Rasulullah kena santet termasuk Yahudi. Untuk apa? Biar tahu. Orang sekelas sekali berasul sekalipun itu pernah kena yang seperti itu. Tujuannya agar kita itu menunjukkan basyariah Rasulullah. Satu, itu menunjukkan basyariah Rasulullah sama seperti manusia yang lain. Cuma ada bedanya. Dan kemudian yang kedua, menunjukkan cara. Umpama Rasulullah gak disantet. Orang-orang yang alim itu tidak bakal tahu. Kalau ada orang tersantet gimana Ustaz? Rasulullah disiksa sampai santet. repot. Tapi justru karena Rasulullah pernah salah ketika sholat dalam rakaat 9 zuhur, dalam riwayat sholat asar 2 rakaat Rasulullah langsung salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, jadi Rasulullah tidak lali. Nek wayahe tidak lali. Nek Allah Ta'ala yang menyuruh untuk lupa. Kalau Allah Ta'ala yang mentakdirkan untuk lupa, ya lali. Biar apa? Menunjukkan basyariah sama seperti manusia yang lain. Kadang lali, cuma bedoi nek iki Rasulullah diilingno. Nek kon kadang-kadang beler, ame diilingno iku. Yakin di sembahyang subuh, sik sarokaat, sing mburi, Allah, ndak. Iki suruh merukat, ngawur. Iku jenenge beler. Diilingno kagel lebih. Rasulullah beda, 2 rakaat salam Rasulullah keluar Rasulullah sender sampai di belakang itu Rasulullah sender di tiang. Orang kelewat, sholatnya digosok, ada perubahan syariat.
Didengarkan kepada Rasulullah, ditanyakan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat yang lain, apa maksudnya orang ini tadi? Iya ya Rasulullah, tadi Anda sholat asar cuma 2 rakaat, kurang 2 rakaat. Oh ya sudah, nambah Rasulullah. Berangkat ke depan tempat pengimaman, nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi, sujud lupa. Lho iku syariat. Umpama Rasulullah ndak lali, imam-imam sing lali, terus ya apa yang ndak ngerti? Ndak ngerti. Kenapa? Rasulullah ndak tahu lali. Untung. Jadi itu kemudian ada sisi di sana. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan Rasulullah pun pernah dibuat main sama orang-orang Yahudi. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang mereka ikuti wattaba'u ma tatlus syayatin. Apa yang kemudian yang diucapkan oleh setan-setan ala mulki Sulaiman, pada kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, ceritanya seperti ini. Ketika pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, ini Nabi Daud otomatis sudah selesai, ya. Pindah kepada kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu sudah hebat luar biasa pada masa itu, sampai bangun luar biasa. Ada jin, mesti ada jin yang iri, mesti ono. Wong iri gimana jin? Mesti. Nah, maka kemudian ada jin yang iri kepada Nabi Sulaiman. Dia nulis beberapa mantra, ditulis, ya kan? Sudah selesai, kemudian ini dikubur persis di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikubur persis di bumi. Nah, ini kemudian ada cerita yang lain di dalam tafsir At-Tabari itu dijelaskan jauh lebih lengkap daripada ini. Pernah suatu hari Nabi Sulaiman, ini yang kemudian Israiliyat. Ini Israiliyat, oleh percaya, oleh enggak. Karena memang sumbernya dari Bani Israel. Ketika pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan luar biasa. Ada kemampuan seperti itu diletakkan oleh Allah Ta'ala dari cincinnya. Makanya kemudian ada bekas-bekas yang bisa dimanfaatkan sama dukun. Kadang-kadang cuma dari helai rambut. Itu hati-hati. Cuma kadang-kadang dari bekas kencing, dari bekas kotoran, itu iso. Nah, kebetulan dari Nabi Sulaiman cincin, ketika Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi salah satu istrinya, itu dicoplok. Kemudian iblis nyamar jadi manusia, diminta dari istrinya ini tadi cincinnya. Dia gitu dijaluk, dikekno ambil bojone iki mau karena ndak tahu dipakai sama jin ini tadi berubah persis wujudnya seperti Nabi Sulaiman. Nah, dia ngaku saya Sulaiman. Akhirnya kemudian dia menyihir Nabi Sulaiman ini tadi sebagai orang lain, tapi tidak dikenali. Iso. Di dalam riwayat Nabi Sulaiman dirubah, ada riwayat yang menjelaskan yang lain, istrinya yang dilupakan. Iso sampai blank. Wong kena sihir iku iso sampai blank. Kon sapa? Iso. Sampai itu jen kaliber sing sangar-sangar sampai ngono. Nah, maka kemudian setelah selesai itu Nabi Sulaiman, singkat cerita Nabi Sulaiman diusir dari kerajaan ini tadi. Jalan Nabi Sulaiman keliling, kemudian sampai di suatu tempat Nabi Sulaiman sama seperti Rasulullah tahalus menyendiri, kemudian minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Kok sampai saya dikeluarkan dari kerajaan saya sendiri? Apa yang terjadi? Kok iso sakmono akhirnya percaya mbekku? Kok bisa persis sama seperti saya? Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada yang seperti ini. Ada kasus seperti ini, cincin Anda dipakai, kemudian dia berubah jadi seperti Anda. Nah, ketika iblis itu berubah jadi Nabi Sulaiman, dia nulis beberapa mantra sampai jadi satu buku. Itu yang ditaruh di dalam singgasananya Nabi Sulaiman. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman minta kekuatan dari Allah Ta'ala sampai kemudian mengembalikan kekuatannya ini tadi dari cincin itu ditarik. Jadi sihirnya bisa fatal. Dari apa ya itu tadi. Makanya kemudian ketika Rasulullah SAW ada bekas rambutnya Rasulullah yang ditanam kemudian di sumur apa itu ditunjukkan sama malaikat Jibril. Ada bekas rambutnya Rasulullah yang ditanam sama orang sihir temenan, ya disantet temenan. Ada di sumur ini, begitu dibuka sumur ambu tidak karu-karuan, masih luar biasa. Nah, kemudian diselamatkan, diambil, disucikan, baru kemudian dikubur dengan baik. Itu hilang sih, itu bisa hilang dengan seperti itu. Nah, maka kemudian Allah
kemudian di dalamnya riwayat ini tadi, kemudian Nabi Sulaiman mengambil, dibalikkan lagi kekuatannya sampai jadi raja kembali. Nah, cuman masalahnya lembaran-lembaran itu masih ada di bawah ini tadi. Tadi pun Nabi Sulaiman tidak ngerti. Itu yang Nabi Sulaiman tidak tahu, tidak diklarifikasi pada masa itu. Sampai Nabi Sulaiman meninggal, iblis ini tadi berupa orang tua yang bisa menasihat. Dulu saya kerajaan, ngakunya saya dulu penasehat kerajaan. Tangan kanan ini Nabi Sulaiman. Apa-apa Nabi Sulaiman pun takon be aku. Kok tak kandang? Anda tak kasih tahu bahwa di bawah singgasana Nabi Sulaiman itu ada lembaran-lembaran mantra yang dulu itu dibaca sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mendapatkan kerajaan dan lain sebagainya. Itu toko itu mau. Cuma dikeduk sama orang-orang. Yo teman-teman, ada teman-teman udah isi nulis. Dia sendiri yang nulis. Saya tak ngerti. Dia sendiri yang nulis. Jadi dia tahu. Nah maka kemudian setelah dibongkar ini yang diikuti. Sampai pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diklarifikasi oleh Allah Taala. Wa maka Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir kepada Allah Taala. Walakin nasyayatina kafaru. Yang kafir itu setan-setan itu mau, sing ngantet itu mau. Yang kemudian nyantet sampai kemudian dia menunjukkan sampai ada anak buahnya yang disuruh ikut. Iku ngerti. Jadi begitu dibaca mantra itu, dia itu anak buahnya ada yang ikut toh, nurut sampai ini. Jadi ono tuyul segala macam begitu ada mantra, wah ini dibaca, kemudian tuyulnya ngikut itu ono sing ngongkon. Ada yang nyuruh. Jadi kon kira ono diicul-culan ngono kabeh, enggak. Iku ono sing ngongkon. Ada yang nyuruh, kemudian ada atasannya yang ikut ini, kemudian bawahannya, kadang-kadang atasannya sendiri yang langsung ikut kalau urusannya besar. Jadi kayak gitu itu dari masa dulu. Maka Allah Ta'ala mengklarifikasi, wa maka Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Sulaiman pakai kayak gitu-gitu. Wah, saya kira nanti akik, jenenge akik Sulaiman. Kapan Nabi Sulaiman nanti akik? Ya Allah. Sampai Nabi Sulaiman nanti cincin itu cincin rois. Mesti cincin larang. Apa? Itu kemudian Anda kalau kepingin tahu cerita lengkapnya itu Nabi Sulaiman ketika Siti Balqis didatangkan oleh Nabi Sulaiman disuruh untuk tunduk. Dia ngirim dengan kiriman yang banyak 1 talam lebih. Oke. Begitu sampai di sana kereta kudanya tidak ada hafalannya. Kenapa? Perhiasannya dibuat tempelan tembok. Jadi nek wong iki mau ngirim orang-orang kita ngirim emas dan lain sebagainya, ditunjukkan begitu dibuka pegangan pintunya itu dari emas. Berlian itu tempel-tempelan ngene kabeh sana. Saken-aken didelok lu kalah sugi ternyata balik. Tak apa-apa nek kabeh didambi wong sugih koyo ngono. Iki modal Yai Segoro. Wong laut mau dikasih gula, mau dikasih garam, percuma. Wis asing kan dhisik salah. Percuma kan iki duit ambil wong sugih koyo ngono. Tak karu-karuan. Maka kata Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasih bismillah itu 2 nabi, Nabi Sulaiman dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikasih. Ngono gak bangga bismillah. Nah maka kemudian setelah itu kalimat yang pertama apa? Nabi Sulaiman mengatakan, Allah ta'lu alayya wa duni muslimin. Jangan membanggakan diri di atas saya. Percuma. Kon ape sombong sugih, aku luwih sugih. Kon sombong ambek kerajaanmu, pekku luwih gede. Percuma kan? Jangan sombong kepada saya wa duni muslimin, dan datanglah kepada saya dalam keadaan muslim, pasrah, tunduk. Mari, tak tunggu dengan ini. Menyampaikan bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita memberitahukan, membahas, mengetahui tak mari-mari, singkat. Orang-orang dulu itu kalau ngirim surat singkat luar biasa. Nah itu yang kemudian dibahasakan oleh Allah Ta'ala, wa maka Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak perlu kemudian sampai syirik kepada Allah Ta'ala, karena sikai kagum Allah Ta'ala. Tak perlu jalur ambil jin dikon kerja Nabi Sulaiman. Kok kemudian kita suruh tunduk sama jin? Apa tunduk jin? Kalau kita tunduk kepada Allah Ta'ala, kita dikasih segala macam oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah Ta'ala, kita sujud kepada segala macam. Begitu kalau ingkar kepada Allah Ta'ala, jadi hambanya uang, mengikuti segala macam yang bisa keluar duit.
Nanti ono wong grambyang, gak usah sembayang deh, gak usah poso, gak melo poso, gak usah korban, gak melo korban. Pokoknya ono duwi. Begitu diduwi, didanai melo. Partai apa? Partai fulus. Pokoknya sing jenenge fulus melo. Ambek iki dadi presiden, dia dadi cumbene iki. Iki sing yang punya potensi besar, dia dadi cumbene iki. Macam-macam. Ini model ngono kok dikit-dikit ono. Nah maka Allah Ta'ala menunjukkan wa maka Sulaiman, Nabi Sulaiman untuk mendapatkan seperti itu tidak perlu model-model seperti itu, tidak perlu tunduk kepada jin. Justru jin yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kemudian ketika Allah Ta'ala membahasakan inna kaidas syaitan kana dhaif, sesungguhnya kaidas syaitan, godaan syaitan itu lemah, tak ada kekuatan. Yang menjadi kuat, bisa menjadi kuat karena tubuh kita yang lemah. Karena kondak dikir, lali, ngelamun, itu makanya kena. Makanya kemudian yang banyak kena sihir, kena santet atau segala macam, itu rata-rata wong sing akeh ngelamun. Kadang-kadang direktur, dan sing bikin kerjaan ya itu sing karena kelebonan. Kemudian faktor yang kedua bisa jadi itu dibuat sama orang. Makanya buru-buru jarang ono wong iri ambek buru jarang. Anaknya ambek direktur akeh sing iri. Begitu tutuk ndukur suruh soge akeh sing kemudian kepingin nyanyi. Tapi kon tutuk iso ada sing kepingin kan sama sekali. Nah, maka kemudian model yang seperti ini diajarkan oleh Allah Ta'ala. Wa maka Faros Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir kepada Allah Ta'ala. Yang kafir itu syaitan. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yu'allimunan nasa sihra, mengajarkan manusia untuk sihir ini tadi. Nah, kemudian ada cerita tentang Babilonia. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Cerita Harut dan Marut ini dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala karena aksi demo. Nanti cerita lengkapnya seperti apa minggu depan insya Allah. Karena tidak bisa cerita tapi saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.